Anda diam. Nah, inilah bukti tidak warasnya otak Anda. Ketika kesesatan balawi Anda melempem, tetapi ketika mukimat itu ada kesalahan sedikit, Anda langsung teriak-teriak ngata-ngatain. Dan termasuk dalam video saya ini dalam rangka meluruskan bacaan Pak Taufik Asegaf yang salah. Tapi justru Anda menyalahkan saya dengan alasan bahwa Pak Taufik Asegaf itu tidak membaca ayat Al-Quran, karena tidak ngomong kalau Taufik Asegaf lagi membaca ayat Al-Quran. Jadi pintar banget Anda ngelesnya. Hanya karena Taufik Asegaf itu tidak ngomong sebelumnya bahwa yang dibaca Taufik Asegaf merupakan ayat Al-Quran, sehingga Anda mengatakan Taufik Asegaf tidak salah karena Taufik Asegaf tidak ngomong yang dibaca itu ayat Al-Quran. Kan ngeri. Misalkan Kembali kami menanggapi adanya pernyataan serta pembelaan diri dari seorang krucu Mukimat yang kemarin kami merespon videonya terkait adanya ceramah dari Habib Taufik yang kemudian dinilai, diasumsi, diframing bahwa Habib Taufik itu salah baca Al-Quran. Baik, sebelum masuk pada poinnya ini, apakah Habib Taufik itu salah baca Al-Quran atau keilmuan dari admin Zahwa Angelia ini yang tidak nyantol dan tidak kesampaian sehingga mudah menyalahkan orang lain? Makanya di akhir video saya menegaskan bahwa belajarlah lebih luas, lebih dalam agar supaya tidak mudah menyalahkan pihak lain. Ilmu sempit akan mudah menyalahkan orang lain. Gitu ya. Nah, sebelum masuk pada poinnya ini, pertama di sini saya ingin menegaskan, walaupun hal ini sudah saya tegaskan berkali-kali ketika saya menanggapi tentang orang ini. Orang ini kan mengajak saya untuk netral. Ayo netral. Kalau jujur Anda netral dan mengajak saya untuk netral, mestinya bukan hanya omon-omon, tapi harus disikapi dengan sikap nyata. Ingat, lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Sikap itu lebih tajam dari hanya sebatas ucapan dan omon-omon. Jadi kalau ingin menasihati, kemudian nasihat Anda ingin ditaati, maka sebelum apa yang ingin Anda nasihatkan, Anda lakukan terlebih dahulu. Anda menyuruh saya netral, sedangkan diri Anda sendiri tidak netral sama sekali. Di antaranya satu ini. Ketika Anda menanggapi video dari kami, Anda ambil itu video saya sepotong, kemudian Anda tanggapi. Seakan-akan Anda itu menggiring umat, publik, audien untuk menyimak video penjelasan dari Anda sepihak tanpa menyebutkan channel kami. Kenapa? Anda tidak berani menyebutkan channel kami itu. Apakah takut kebongkar kebobrokan Anda, kengawuran Anda, kengacuan Anda? Kalau saya kan bukan hanya omon-omon. Saya tidak pernah mengatakan dan tidak pernah saya menyuruh Anda untuk netral. Gak ada itu di video saya. Tidak pernah saya mengajak Anda untuk netral. Karena bebas berpikir. Bebas kita itu menilai seseorang. Bersikap apapun. Tanpa harus ada paksaan. Kan begitu. Tapi saya tidak omon-omon. Saya bersikap nyata. Di mana ketika saya menanggapi adanya video, saya sebutkan channelnya dari ini agar supaya pemirsa itu, penyimak bisa menyimak fullnya langsung, secara langsung, bukan hanya mendengarkan dari saya, biar tidak ada dusta di antara kita, kan begitu. Jadi kalau saya menanggapi video dari orang lain, itu saya sebutkan. Kalau ingin menyimak video fullnya bisa Anda simak di YouTube ini. Kalau Anda kan tidak, Anda tidak berani dan tidak pernah menyebutkan channel kami. Takut kebongkar kebobrokan Anda. Ini pertama, kalau Anda jujur ingin netral. Yang kedua, kalau jujur netral, mestinya yang Anda kritiki, yang Anda cari-cari kesalahannya. Yang Anda salahkan bukan hanya para habaib, bukan hanya Balawi. Tapi kan nyatanya tidak. Di video-video Anda itu, itu kritikan Anda, bantahan Anda semuanya kepada para habaib. Bukan hanya bantahnya, dicari-cari, dikorek-korek kesalahan para habaib itu. Di setiap ceramah-ceramahnya, disimak ceramahnya, mungkin ada kesalahan. Nanti kalau ketemu ada sedikit kesalahan, kemudian ditanggapi. Nggak ketemu, dipaksakan salah, akhirnya seperti ini. Nggak pernah Anda itu mengkoreksi, mengkritik tokoh-tokoh PWILS sendiri, internal Anda sendiri, yang kengawurannya, penyimpangannya seabrek. Saya katakan bisa melebihi, bahkan melebihi kritikan Anda kepada para habaib itu. Ya kan? Kalau netral, mestinya Anda juga menyikapi, mengkritiki, menghujat, mengkoreksi, meluruskan apa yang dinyatakan oleh ketum-ketum atau kelompok Anda PWILS dan para mukimat yang
para tokoh-tokohnya itu banyak sekali menyampaikan, memberikan statement yang ngaco dan serampangan. Tapi nyatanya Anda tidak pernah merespon. Anda diem. Ini netral. Beda dengan saya, sekali lagi beda dengan saya. Saya itu bukan fanatik ya. Dan ini fitnah Anda ini. Kalau saya mengatakan saya hanya mengkritik. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa saya hanya mengkritik PWILS para mukimat, itu fitnah Anda. Saya pernah mengkritik habaib. Yang saya kritik itu bukan figur, bukan orang, bukan kelompok. Kesalahannya dari siapapun itu. Ini yang harus Anda pahami. Dan itu nyata, real, bukan omon-omon. Bisa dicek di video saya. Saya pernah mengkritik habaib. Saya pernah meluruskan habaib. Kalau salah, ya salah begitu. Tapi kalau Anda hanya omon-omon, ngajak netral, sedangkan sikap Anda, kenyataannya Anda hanya menyikapi, mengkritik para habaib Ba'alawi. Itu pun dicari-cari kesalahannya. Mana sikap netral Anda? Mana kejujuran Anda? Baik, ini pertama. Kemudian Anda mengatakan dalam videonya apa? Bahwa Anda menuduh saya kalau saya tidak pernah menyinggung Mi'rajnya Habib Abdullah Al-Haddad. Menyinggung ya bahasanya. Ini fitnah yang kedua ini. Aduh. Fitnah yang kedua dari para mukiman. Apakah karena kebiasaan memfitnah para mukiman nih? Kan Anda sendiri menampilkan itu. Anda tahu sendiri, saya pernah menanggapi videonya Abbas Billy yang mengkafirkan Habib Abdullah Al-Haddad. Yang diasumsi bahwa Habib Abdullah Al-Haddad mengaku Mi'raj. Kan saya menyinggung itu. Kok Anda kemudian mengatakan menuduh saya tidak pernah menyinggung tentang Mi'rajnya Habib Abdullah Al-Haddad ini? Saya singgung. Cuman kalau saya tidak mengetahui bagaimana kronologisnya itu seperti apa, kan saya sebutkan di video saya. Coba bisa Anda cari ya, para netizen, para penyimak atau ini admin ini. Kembali coba simak video saya itu. Kan saya meminta itu kalau ada di antara para netizen yang tahu tentang pengakuan Habib Abdullah Al-Haddad yang mengaku Mi'raj ini, yang kemudian dikafirkan oleh Abbas Billy dengan lancangnya itu. Kalau ada yang tahu di kitab apa, di halaman berapa, kasih tahu saya di kolom komentar. Itu bukan singgungan. Anda sendiri yang tidak paham itu ya. Jadi Anda telah menuduh saya tidak pernah menyinggung Mi'rajnya Habib Abdullah Al-Haddad. Bukan. Kalau membahas, tidak membahas. Tapi menyinggung iya. Sedangkan yang Anda katakan menyinggung. Jadi ini fitnah. Fitnahan Anda kepada saya. Karena saya menyinggung itu. Dan saya meminta. Di kitab apa? Di halaman berapa? Pengakuan Habib Abdullah Al-Haddad itu. Maka sekali lagi ini kan tahu, Anda sendiri kan tahu itu. Bahwa di kitab apa begitu kan? Admin ini, Zahwa Angelia, di videonya di kitab ini. Nah, ayo saya tantang Anda. Diskusi secara terbuka. Via WhatsApp atau apa nanti. Karena begini, bukan, saya berkali-kali mengatakan begini, bukan kitab Ba'alawinya yang menyimpang, tapi pemahaman dan penilaian mukimat yang ngaco dan serampangan. Berkali-kali saya mengatakan seperti itu. Makanya ya, saya kembali kepada ini. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Contoh orang ini, admin Zahwa Angelia ini. Gimana tidak mau dikatakan bahwa pemahaman orang ini ngaco? Pertama, dia pernah mengatakan apa? Ulama itu umum. Pedagang bisa disebut ulama. Petani bisa disebut ulama. Dokter bisa disebut, kan ngaco. Ayo. Ini ya. Ini yang pertama. Jadi admin Zahwa Angelia ini pernah mengatakan bahwa ulama itu bukan hanya ngerti agama. Istilah ulama bukan hanya ditujukan kepada orang yang ngerti agama, tapi pedagang, misalkan seperti cilok, pedagang cilok bisa disebut ulama. Petani bisa disebut ulama. Kemudian dokter bisa disebut ulama. Apa ini? Pernyataan apa ini? Nah, kemudian orang ini yang saya maksud bahwa pemahaman mukimat adalah pemahaman yang ngaco dan serampangan. Bukan kitab Ba'alawinya sebetulnya, dari pemahamannya. Kemudian orang ini pernah menanggapi video saya yang mengomentari Ihya itu, yang disalahfahami. Jadi iya betul, di kitab Ba'alawi, cuman pemahamannya yang disalahfahami. Kemudian dibela oleh admin Zahwa Angelia ini, si Ihya itu. Apa? Tentang taubat di alam kubur. Ini kan framing. Bahwa ajaran habaib bisa bertaubat walaupun sudah berada di alam kubur. Ini framing sesat yang kemudian dibela oleh orang ini. Padahal konteksnya itu bukan bertaubat di alam kubur, tapi penerimaan taubat.
Kalau bertobat di alam kubur jelas itu. Ketika ruh sudah berada di tenggorokan, sudah pintu taubat ditutup oleh Allah. Ini sudah jelas, real, selesai. Clear itu ya. Sudah tahu semuanya. Tapi ini konteksnya yang ada di kitab Ba'alawi yang disalah pahami itu bukan bertobat di alam kubur, tapi penerimaan taubat di alam kubur gitu. Maka ini yang saya maksud sekali lagi, bukan kitab Ba'alawinya yang menyimpang, tapi pemahaman mukimat yang rancu dan serampangan. Kemudian orang ini sok-sokan baca kitab. Bahkan dalam pernyataannya itu ya. Baik. Orang ini kan mengatakan begini, dalam videonya, video pembelaannya ini, dia mengatakan bahwa saya pancing Anda berkali-kali agar membaca kitab khurafat Ba'alawi. Jadi orang ini sengaja memancing saya untuk membaca, katanya khurafat Ba'alawi, kitab khurafat Ba'alawi. Bahasanya itu diubah. Ini kan sudah sepihak ya, mengatakan kitab khurafat Ba'alawi. Itu cerita karomah. Kemudian oleh kelompok Anda dikatakan khurafat. Kenapa? Kenapa kalau dari Ba'alawi bukan karomah tapi khurafat? Kalau dari kelompok selain Anda, kalau dari kelompok selain Ba'alawi dikatakan karomah. Ini kan pernyataan yang sebetulnya berangkat dari kebencian, begitu. Hanya dari kalangan Ba'alawi ketika menjelaskan tentang sebuah cerita yang luar biasa di luar akal dianggap khurafat. Itu kan karomah. Anda mengatakan, "Oh, saya bukan tidak membenarkan dan tidak meyakini adanya karomah." Iya, meyakini karomah. Cuman kalau dari Ba'alawi tidak, itu khurafat. Itu namanya penerimaan secara separuh setengah. Kemudian Anda mengatakan, kemudian sikapi dengan netral. Jadi Anda menyuruh saya untuk netral, kan begitu. Dan Anda memancing saya untuk membaca kitab khurafat. Kata Anda kitab khurafat. Bukan kitab Ba'alawinya yang khurafat, tapi pemahaman Anda yang khurafat itu. Seperti ya itu, tentang konteks penerimaan taubat difahami bertobat di alam kubur. Kan sudah menjadi faham yang real Ahlussunnah wal Jamaah bahwa ketika seorang rohnya berada di tenggorokan sudah selesai. Nggak bisa bertaubat kembali. Sedangkan konteksnya bukan bertaubat di alam kubur, itu sekali lagi bukan bertaubat di alam kubur, tapi penerimaan taubat di alam kubur. Nah ini ya, Anda salah memahami. Jangan memahami, membaca kitab saja. Jadi sosokan baca kitab. Banyak sekali itu, diantaranya yang saya ingat ini, saking banyaknya itu. Anda pernah membaca gini, Anda pernah membaca redaksi wa nudayyinullah. Wa nudayyinullah. Itu salah, yang benar itu wa nadinullah. Baik ya. Membacanya salah. Mestinya dibaca wa nadinullah, dari dana yadinu dinan. Kemudian dibaca wa nudayyinu. Anda di samping membaca salah, mengartikannya pun salah. Apa? Wa nudayyinullah diartikan atas kuasanya Allah. Jadi gak usah memahami salah ya. Membacanya saja Anda salah, mengartikannya saja Anda salah, apalagi memahami. Orang konteksnya penerimaan taubat di alam kubur kok kemudian di framing bisa bertobat di alam kubur, kan ngaco. Jadi siapa yang khurafat di sini? Siapa yang ngawur? Siapa yang menyimpang? Pemahaman para mukimat seperti Anda ini. Yang kemudian sok-sokan membela Nur Ihya begitu. Orang ini. Orang sudah salah kok masih dibela? Seperti Anda mengatakan di video tentang Habib Taufik ini. Persepsi Anda, asumsi Anda bahwa Habib Taufik nyata-nyata salah. Kok masih dibela oleh saya? Nggak sadar, nggak ngaca. Nur Ihya itu sudah jelas salah, Anda bela. Makin semeraut, makin ngaco begitu ya. Sedangkan Habib Taufik ini Anda salahkan, itu karena keilmuan Anda nggak nyampe, nggak nyantol. Baik, sebelum masuk pada poinnya itu. Kemudian Anda mengatakan apa dalam videonya? Saya santai saja. Saya tidak sepaning seperti Anda. Jadi ketika Anda menanggapi video dari kami, Anda mengatakan ya, entah menghibur diri atau sok-sokan begitu, sok-sokan santai begitu. Ya, omon-omon lagi ini sebetulnya. Mulutnya berbicara seperti itu, tapi hatinya berbeda itu. Jadi Anda mengatakan, saya santai saja menanggapi video Anda ini. Saya tidak sepaneng seperti Anda. Padahal video kami kemarin itu langsung ditanggapi. Entah beberapa jam kemudian ya, bisa dikatakan 7-8 jam itu. Saya upload, kemudian 7-8 jam kemudian ditanggapi. Sikap Anda itu sudah membuktikan. Muka Anda itu sebenarnya sudah membuktikan itu. Kalau Anda sudah sepaneng, nggak usah keluar-keluar begitu ya. Lucu Anda ini. Kemudian Anda mengatakan apa? Anda keterlaluan. Nyata-nyata Taufik salah, masih Anda bela. Nah,
Ini ya yang perlu Anda pahami. Saya itu sekali lagi membela sebuah pernyataan yang tidak bisa dan tidak ada ruang untuk disalahkan kemudian. Saya membela kebenaran dari siapapun itu, tidak seperti Anda. Kalau Anda sekali lagi video-video Anda, postingan-postingan Anda itu hanya menghujat, mengkritik Ba'alawi. Gak ada dari kelompok-kelompok Anda ke tokoh-tokoh PWILS yang seabrek kesalahan, penyimpangan. Tidak pernah Anda kritiki. Kalau saya kan di kalangan habaib saya kritiki, di kalangan dari siapapun itu, bukan hanya dari PWILS, ada juga dari kalangan kita Nahdiyin, Aswaja, saya tanggapi. Karena yang saya kritiki itu bukan orangnya, bukan kelompoknya, bukan siapa-siapa, tapi kesalahan yang diucapkan statement yang ngawur, yang saya kritiki, yang saya luruskan. Itu yang harus Anda pahami. Itu ya. Kemudian Anda mengatakan apa? Mohon kaji kitab-kitab Ba'alawi netral. Nah, berkali-kali Anda itu mengatakan seperti itu. Ya saya tidak maulah. Wong karomah Anda sebut khurafat. Kalau mau sesat jangan ngajak-ngajak. Kalau mau menyimpang jangan ngajak-ngajak. Ya nggak mau saya jadi mukimat. Saya nggak pernah ngajak Anda untuk jadi mukimin kok. Kok Anda mau ngajak saya jadi mukimat, gimana sih ceritanya ini? Sudah, tanggapi saja video dari saya secara ilmiah. Jangan ngajak-ngajak. Jangan ajak saya kepada kengawuran dan penyimpangan Anda ini. Karomah dibilang khurafat. Gitu ya. Kemudian Anda mengatakan apa? Saya mau ngomong agak kasar sedikit, tapi tidak enak kata Anda ini. Jadi di video Anda, di video pembelaan itu nggak apa-apa lah durasinya kepanjangan ini untuk merespon Anda ini. Sebelum masuk pada poinnya, saya mau ngomong agak kasar sedikit, tapi tidak enak. Lucu Anda ini. Padahal di menit sebelumnya Anda itu mengatakan apa? Bukti ketidakwarasan otak Anda. Anda mengatakan itu kepada saya. Kalau otak saya tidak waras. Mau ngeles apa lagi? Mau pura-pura tawadu, pura-pura baik? Lucu mukimat ini. Ngaku saya mau ngomong agak kasar sedikit, tidak enak katanya. Omong-omong lagi. Karena saya dididik untuk tidak kasar dan ngata-ngatain orang lain. Tadi Anda mengatakan saya tidak waras otaknya. Oke, lanjut. Kemudian Anda mengatakan apa? Betapa ngerinya kalau cara berpikirnya Anda seperti ini. Ketika saya mengatakan begitu ya. Ketika saya mengatakan bahwa Habib Taufik itu nggak salah, karena di ceramahnya Habib Taufik tidak mengatakan bahwa itu adalah Al-Quran. Habib Taufik tidak mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, atau beliau mengatakan Al-Quran mengatakan sawaun am lam tunzirhum la yu'minun. Tidak ada di ceramahnya Habib Taufik. Kata orang ini, betapa ngerinya cara berpikirnya saya ini. Coba siapa? Kita buktikan nanti pada poinnya ya. Siapa yang ngeri pola berpikirnya? Saya atau Anda? Dan siapa yang ngotot dalam kekerasan? Keras hati maksudnya, nolak kebenaran. Kemudian Anda mengatakan saya pernah baca Al-Quran. Ini perkataan Anda ya. Saya pernah baca Al-Quran, salah. Saya ingat itu. Ya memang sering, bukan hanya pernah salah Anda itu, sering salah. Kita ini manusia, bukan hanya pernah salah, sering. Gak usah Anda bilang, saya sudah tahu itu. Anda kan ngaku, saya pernah, kata Anda, saya pernah baca Al-Quran saja salah. Bukan pernah, sering. Gak usah dibilang, saya sudah tahu. Lucu memang Anda ini. Kemudian, Anda pintar banget. Anda ngeles tentang bahwa Habib Taufik Assegaf tidak baca Al-Quran. Saya bukan ngeles. Kita buktikan ya, siapa yang ngeles nanti. Kita buktikan. Kemudian lanjut. Agar supaya lebih ringkas ini. Anda diam setelah kami tanggapi, inilah bukti ini. Anda mengatakan apa? Inilah bukti ketidakwarasan otak Anda. Jadi, Anda mengaku bahwa ketika saya menanggapi video dari Abbas Bili yang mengkafirkan Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad itu, kata Anda menanggapi. Saya tidak tahu itu. Saya tidak tahu Anda menanggapi saya. Saya kemudian tidak menyimak atau tidak tahu tentang video tanggapan Anda. Sekali lagi saya tidak tahu tentang video tanggapan Anda. Bukan saya tidak mau menyikapi. Kalau saya tahu Anda menanggapi video, akan saya jawab tanggapan Anda itu. Seperti ini. Jadi Anda jangan kemudian menuduh saya untuk tidak menanggapi ini ya. Saya mencari kebenaran. Saya sekali lagi mencari kebenaran. Tidak seperti Anda. Saya itu pernah berkali-kali menanggapi video Anda. Kemudian Anda tidak menanggapi lagi. Kenapa? Karena sudah jelas kengawuran dan kengacauan Anda. Baik. Masuk pada poinnya ini sekarang. Masuk pada poinnya. Apakah Habib Taufik itu salah baca Quran? Atau keilmuan Anda yang tidak sampai ke sana? Sehingga mudah menyalahkan. Oke, kita sekarang masuk pada poinnya.
terkait perkataan Habib Taufik yang menyebutkan sawa'un a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Apakah beliau salah baca Al-Quran atau keilmuan orang yang mengkritik beliau yang tidak kesampaian dan tidak nyantol? Kita buktikan. Jadi saya mengatakan di video saya sebelumnya bahwa apa yang dikatakan oleh Habib Taufik itu bisa dibenarkan. Saya mengatakan di video saya itu bahwa di situ tidak ada Habib Taufik mengatakan itu firman Allah, itu adalah Al-Quran. Jadi tidak ada penisbatan bahwa perkataan itu adalah Al-Quran dari beliau. Andai kata, itu bisa dicek ya di video saya sebelumnya yang menanggapi pernyataan admin ini. Andai kata Habib Taufik mengatakan begini, Allah Subhanahu wa taala berfirman atau disebutkan dalam Al-Quran, sawa'un a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Andai kata beliau mengatakan seperti itu, alias di situ ada penisbatan bahwa apa yang dikatakan oleh beliau adalah Al-Quran, maka hal itu bisa disalahkan karena apa yang disampaikan nggak sesuai dengan redaksi aslinya dari Al-Quran. Cuman kan tidak seperti itu. Habib Taufik tidak ngomong bahwa itu adalah Al-Quran, itu adalah firman Allah. Gak ada pernyataan beliau, penisbatan pernyataan tersebut adalah Al-Quran. Ini pahami dulu ya. Sehingga apa? Sehingga perkataan itu, di video saya mengatakan begini, perkataan itu adalah inisiatif perkataan beliau sendiri, alias itu merupakan iktibas. Apa itu iktibas? Nah ini yang harus dipahami oleh yang mengkritik ini ya. Maka sekali lagi, dalami ilmu, pelajari ilmu lebih luas. Ilmu bahasa Arab itu luas, bukan hanya nahwu, banyak sekali. Sehingga apa? Tidak mudah mengkritik, tidak mudah menyalahkan, dan tidak mudah menganggap orang lain sesat dan menyimpang. Ya? Jadi, apa yang disampaikan oleh Habib Taufik itu bisa dibenarkan karena itu mimbabil iktibas. Apa itu iktibas? Baik, saya akan jelaskan. Iktibas itu adalah tadminun nasr awisyar syai'an minal Qur'anil Karim awil hadis syarif duna nisbati. Perhatikan ini. Perhatikan redaksi berikut. Duna nisbati lahuma. Bahwa iktibas itu adalah menukil atau mengutip, menyelipkan begitu ya, menyelipkan dalam perkataan, baik itu syair atau bukan syairan, menyelipkan dalam perkataan itu apa? Sedikit atau sebagian dari Al-Quran atau hadis Nabi Muhammad SAW tanpa menisbahkan perkataan itu adalah dari Al-Quran atau hadis, tanpa menisbahkan perkataan tersebut kepada Al-Quran atau hadis. Seperti yang dinyatakan oleh Habib Taufik dalam ceramahnya, bahwa di situ tidak ada penisbatan, bahwa pernyataan sawaun a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun itu enggak ada penisbatan dari beliau bahwa itu adalah Al-Quran, enggak ada. Maka itu mimbabil iktibas. Sawaun. Lanjut ya. Sawaun tammal hifadhu 'ala an-nassil asli aw taghyiri ba'di kalimati. Sama saja redaksi Al-Qur'annya itu utuh atau dirubah. Perhatikan nih. Aw taghyiri ba'di kalimat, atau merubah sebagian kata-kata Al-Qur'annya. Ini bagaimana hukumnya? Yu'addul iktibas jaizan idza kana fi mawatinil wa'd. Iktibas itu diperbolehkan. Jadi mengutip sebagian dari Al-Quran, menyelipkan Al-Quran dalam kata-kata, itu hukumnya diperbolehkan di dalam konteks memberikan nasihat, dalam konteks memberikan mau'idhah, dalam konteks berceramah, memberikan nasihat, seperti yang dilakukan oleh Habib Taufik ini. Walakinahu la yushra' fil mawa'id al-mustaqbahah awil hazal. Jadi jelas ya, bahwa apa yang dikatakan oleh Habib Taufik itu bisa dibenarkan karena itu mimbabil iktibas. Contoh ini, contoh. Saya mengatakan begini. Saya mengatakan, malil zalumi min hamimi wala syafi'i yuta. Malil zalumi min hamimi wala syafi'i yuta. Apakah kemudian saya dikatakan salah membaca Al-Quran? Tidak bisa disalahkan. Itu mimbabil iktibas, tanpa saya menisbahkan bahwa ucapan saya itu adalah Al-Quran. Tanpa menisbahkan. Maka ini mimbabil iktibas. Diambil dari mana? Dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ghafir ayat ke-18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Malil zalimina min hamimi wala syafi'i yuta." Jadi aslinya kan begitu. Kemudian saya rubah. Malil zalum. Aslinya malil zalimin. Apakah kemudian saya disalahkan? Oh,
Salah itu baca Quran. Yang benar adalah malil zalimin, bukan malil zalumi min hamimi wala syafi'i yuta. Apakah saya kemudian disalahkan? Dikatakan salah membaca Quran? Bukan salah membaca Quran, tapi keilmuan Anda yang tidak sampai itu mimbabil iktibas. Makanya kalau belajar bahasa Arab bukan hanya dipelajari nahwu sharf saja, tapi ilmu-ilmu bahasa Arab yang lain, balaghah, mantik dipelajari, arud dipelajari. Jangan hanya berkecimpung di dalam nahwu sharf, itu pun banyak salahnya ketika Anda mempraktekkan. Terbukti ketika Anda membaca di bacaan-bacaan kitab yang Anda baca itu, Anda membaca bahasa Arabnya, redaksinya salah, memaknainya salah, apalagi memahaminya. Ini ya. Jadi sekali lagi, apa yang disampaikan oleh Habib Taufik itu bisa dibenarkan karena itu mimbabil iktibas. Apa itu iktibas? Mengutip tanpa menisbahkan ungkapan itu pada Al-Quran dan hadis. Seperti yang ada di ceramahnya Habib Taufik, bisa dicek sendiri. Di sana tidak ada beliau menisbahkan bahwa ungkapan itu adalah Al-Quran atau hadis Nabi Muhammad SAW. Nggak ada di situ. Lantas kemudian kenapa kita itu picik? Kemudian menyalahkan. Kan ada ruang untuk bisa dibenarkan. Kemudian kok disalahkan? Kenapa? Karena sudah keburu, kelanjut, membenci, dengki kepada Balawi, sehingga hal yang bisa dibenarkan pun dipaksakan untuk disalahkan. Siapa yang ngotot di sini? Para mukimat. Oke ya. Jadi sekali lagi itu mimbabil iktibas, hukumnya boleh. Demikian, wallahu a'lam.